dipaksa untuk berubah. Semuanya berubah, yang mau dan mau kita berubah. Tapi menyakitkan dibandingkan kalau Anda sendiri yang mau untuk berubah. Setuju ya? Kemudian kalau ada misalnya Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang Anda sudah tahu atau ketahui sebelumnya, kita ngomong apa? Kita ngomong apa Bapak Ibu? Oke, menarik juga. Nah, ini paling penting Bapak Ibu. Kalau seminar selama 2 hari ini Anda lupa, Anda apa? Lupa. Dan Anda ingin ingat saja satu hal tentang AHA. Tentang apa? AHA. Tentang AHA. Artinya gini, apa isi AHA itu? AHA adalah ide. Adalah apa Bapak Ibu? Strategi atau cara bertindak. Paham maksud saya? Ide, strategi atau cara bertindak. Paham maksud saya Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau Anda lihat film, sebuah film misalnya ya, kemudian pemeran utamanya dapat ide, biasanya apa terjadi? Dia lihat ke kanan atas, kemudian muncul bola lampu, ting, gitu ya. Jadi ada cari tingnya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang ada di buku materi Anda, itu adalah teori. Ini adalah apa Bapak Ibu? Teori. Yang tidak ada gunanya sama sekali, selain sebagai pengetahuan. Paham maksud saya Bapak Ibu? Pengetahuan kan tidak ada gunanya sama sekali sampai Anda membuat aplikasinya. Paham? Setuju? Sekali lagi, pengetahuan kan tidak ada gunanya sampai Anda mengaplikasikannya. Setuju ya? Jadi yang Bapak Ibu pelajari, jadi please Bapak Ibu Anda tidak perlu mencatat ulang apa yang sudah ada di buku situ. Itu yang pertama. Kemudian yang akan dan harus Bapak Ibu lakukan seperti ini. Dari apa yang ada di buku, dari apa yang saya sampaikan, kira-kira Bapak Ibu buat atau cari apa yang akan Anda lakukan atau apa yang harus Anda lakukan dengan ide yang saya sampaikan. Paham maksud saya Bapak Ibu? Paham? Itu adalah AHA-nya. Itu adalah apa? Misalnya kita bicara tentang komunikasi, kemudian Anda dapat AHA. Oh, dapat pencerahan. Oh, kalau saya komunikasi dengan istri atau suami, seharusnya harus begini. Anda tulis. Itulah AHA-nya. Paham maksud saya Bapak Ibu? Paham? Jadi tolong selama hari ini Anda tidak bisa pulang, sebentar akan saya evaluasi Bapak Ibu. Anda tidak diizinkan pulang sebelum Anda punya 5 AHA. Sebelum punya 5 apa? Atau ide, paham? Tapi tolong Bapak Ibu, kalau ketika Anda pulang di rumah, Anda jelaskan ke pasangannya, cara menjelaskannya harus benar. Jangan misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak Anda pulang, kemudian suami atau istri Anda nanya, Mama, tadi belajar apa? Kemudian ngomong, belajar AHA. Nanti malah curiga gitu ya. Jadi belajar Anda harus paham, penjelasannya harus benar. Jelas? Jelas. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian, hari ini Bapak Ibu saya just share. Saya hanya sharing, saya hanya berbagi yang saya tahu dari pengalaman saya, dari apa yang saya lakukan. Dan hasilnya menurut saya sangat maksimal dan menurut saya sangat optimal dalam pencapaian goal saya. Karena sebenarnya tujuan NLP satu. NLP adalah teknik atau tools atau alat yang membantu Bapak Ibu dan saya untuk lebih cepat mencapai goal kita. Paham maksud saya Bapak Ibu? Jelas? Oke, kemudian saya ingin tanya dulu Bapak Ibu, kalau ada 2 jenis mobil, ada berapa jenis mobil? 2. Yang namanya Ford, kemudian namanya Jaguar. Namanya Ford dan Jaguar. Saya belum dengar suara Anda. Namanya Ford dan apa Bapak Ibu? Jaguar. Oke, Ford dan Jaguar. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang bisa digunakan di Ford dan bisa digunakan di Jaguar? Persis sama, kira-kira apa? Bannya sama ukurannya? Ada yang ngerti mobil, ukurannya sama enggak? Belum tentu. Apa? Tukar peleknya bisa. Oke, good. Apa lagi? Bahan bakar mungkin good. Apa lagi kira-kira? Kacanya? Oke, good. Apa lagi? Setirnya bisa? Copot Jaguar, pindah di Ford, saya nggak tahu. Bisa nggak? Kira-kira ada yang hobi atau ngerti auto? Apanya kira-kira? Logonya bisa. Oh, logonya bisa. Pindah. Ada yang ngomong drivernya, oke, drivernya, oke, good. Penumpangnya, oke, good, mungkin bisa, good. Apa lagi? Fungsi GPS. Oke, apa? GPS. Connect-nya. Oke, GPS-nya, oke, good. Apa lagi? Fungsinya, oke, good, sama-sama fungsinya. Oke, apa lagi? Oh, plat nomor, good, bisa juga. Tapi kalau Anda mobil yang berbeda pakai plat nomor yang sama ditangkap juga gitu ya. Oke. Ini jangan-jangan plat siang plat nomornya merah, malam plat nomornya hitam. Oke, good. Apa lagi? Oh, spion, mungkin. Saya nggak tahu apa lagi. Tapi, ya. Oh, radionya. Oke, sound systemnya. Oke, mungkin. Apa, Pak? Parfumnya. Oh, parfumnya. Good. Apa lagi?
Ada lagi? Pak Geri apa Pak Geri? Penumpangnya. Oh, penumpangnya. Good. Pak Geri apa Pak? Mungkin mesinnya. Oh, mesinnya. Oke. Oke, yang paling pasti adalah chassis. Yang paling pasti adalah apa? Ya, saya belum dengar suaranya. Yang paling pasti adalah chassis. Oke, ada yang mengerti kata-kata chassis? Belum ya? Oke, yang mengerti tolong angkat tangan yang mengerti. Oke, ini kelihatan yang mengerti dan paham tentang chassis. Tolong angkat tangan. Mengerti dan paham. Oke, ini Pak, ini saya yakin Pak Ruslan sangat paham. Bapak bisa gambarkan chassis apa itu, Pak? Contohnya chassis, gambarkan saja, Pak. Bisa, Pak? Bantu. Ya, silakan, Pak. Oke. Silakan, Pak. Nah, ini beliau nih sangat ahli gitu ya. Rangka mobil ya, Pak ya? Iya, toh, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Oh, ini apa nih, Pak? Pagar itu pagar. Oh, rangka mobil. Pagar itu gempa besar. Nah, lebih kurang gitu lah, Pak. Oh. Ini bukan lebih kurang, papanya kurang ya. Oke, sama-sama katakan. Ya, artinya yang beliau sampaikan benar. Jadi rangkanya apa ya, Bapak Ibu? Rangka penyusun mobil ya, Pak Ruslan ya. Jadi rangkanya ini katanya begini, Pak. Chassis ini rangkanya, rangka itu sama Bapak Ibu. Jadi dibuat rangkanya sama persis. Tergantung di atas rangka ini mau dibangun Ford atau mau dibangun Jaguar. Oke, paham maksud saya Bapak Ibu? Artinya dengan rangka yang sama, dengan dasar yang sama, ada yang buat Ford, ada yang buat Jaguar. Oke ya. Sama Bapak Ibu, dengan teknik NLP yang sama, ketika teknik ini selesai kita belajar diskusi sama-sama, ada yang menghasilkan Ford, ada yang menghasilkan Jaguar. Kira-kira Ford Jaguar bedanya berapa banyak? Banyak banget. Berapa kali lipat, Pak? 3 kali, Pak. 3 kali lipat ya. Ada yang cuma menghasilkan sedikit, ada yang bisa menghasilkan banyak. Padahal tekniknya juga sama. Maksud saya Bapak Ibu? Ya. Jadi Bapak Ibu saran saya adalah ketika chassis ini telah dibangun, Anda punya teknik, semua punya tools NLP. Ya terserah Anda mau bangun Ford, Anda mau bangun Jaguar silakan. Tapi yang paling disesalkan kalau Anda bangun bemo di sini kan. Baca ya. Jadi karena sukses itu punya pola. Oke, hari ini Bapak Ibu kita diskusikan sama-sama tentang NLP Behavior Model. Bagaimana sih Bapak Ibu, atau dari mana sih Bapak Ibu punya perilaku atau emosi tertentu? Datangnya dari mana? Ya, ini penjelasan secara ilmiah. Yang pertama adalah informasi yang masuk atau stimulus atau rangsangan. Apa Bapak Ibu? Nah, ini rangsangan, merangsang. Oke Bapak Ibu, tolong ikuti gerakan saya dulu. Informasi atau stimulus atau rangsangan. Masuk dalam diri kita melalui 5 panca indera ya. Apa-apa saja itu yang kita lihat, yang kita dengar, kemudian yang kita cium, kemudian yang kita kecap. Ini belum semua nih. Oke. Sepakat dulu. Yang kita lihat, yang kita dengar. Please Bapak Ibu, Anda coloknya di sini jangan ke dalam ya, karena sebentar kita jabat tangan nanti. Saya nggak mau jaga tangan lagi. Yang kita cium, yang kita kecap, yang kita kecap, dan yang kita raba. Ya. Jadi semua informasi yang masuk ke dalam diri kita itu dari 5 panca indera tadi. Kemudian dari 5 panca indera tadi, manusia, Bapak Ibu dan saya, kita membuat 3 hal. Jadi visual, auditory, kinestetik, olfaktory, gustatory. Ini lihat, dengar, baui, kecap, kemudian rasakan. Jadi 5 panca indera, kita akan lakukan 3 hal. Pertama, delay. Pertama apa Bapak Ibu? Delay. Informasi-informasi yang tidak penting, kita akan delay. Informasi yang tidak penting kita akan apa? Delay. Oke, gampangnya ada orang ngomong begini, Pak, kok saya pelupa? Saya apa? Pelupa. Ada yang merasa pelupa? Tolong angkat tangan. Kadang-kadang. Tapi saya yakin satu hal, kalau ada orang yang pinjam uang ke Anda tidak akan lupa. Betul? Ya kalau Anda pinjam uang sekali-sekali lah lupa. Kenapa? Karena itu ada hubungannya dengan kepentingan Anda, betul? Banyak orang yang alami atau katakan begini, Pak, kalau saya baca buku suka bosan, betul? Saya baca buku kan, Anda baca buku, bukunya katakanlah 200 halaman. Anda baca 10 halaman, bosan, betul ya?
Kemudian bosan dan lupa. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Tidak menarik, apa lagi? Terlalu banyak, apa lagi? Tidak ada intentionnya, good. Get. Kata-katanya kenapa? Rumit. Apa lu? Good. Karena Anda membaca informasi yang tidak sesuai dengan kepentingan Anda. Jadi kalau saran saya, ketika Bapak Ibu baca buku misalnya, baca langsung saja ke bab di mana bab itu yang Anda perlukan. Oke ya. Kadang misalnya bab yang Anda perlukan bab 5, Anda start dari bab 1. Sebelum sampai bab 5 Anda malas. Jadi mulailah ke bab 5. Buat apa Anda membaca sesuatu yang tidak Anda perlukan? Ya. Jadi sama Bapak Ibu sekalian. Otak itu ketika Bapak Ibu sambil mendengarkan saya, ada banyak informasi yang masuk pada saat bersamaan. Anda bisa dengarkan saya, Anda bisa rasakan AC-nya, Anda bisa rasakan empuknya tempat duduk, kemudian Anda bisa dengarkan bunyi AC dan sebagainya pada saat bersamaan. Tapi ada yang Anda tangkap dan ada Anda delay. Ya, paham maksud saya Bapak Ibu? Ya, kenapa Anda delay? Karena tidak ada hubungannya dengan kepentingan Anda. Oke, kemudian ini 3 hal ini adalah pola komunikasi dalam NLP. Disebut pola komunikasi namanya meta program. Gitu ya. Kemudian yang kedua namanya distorsi. Namanya apa Bapak Ibu? Kita selalu memberikan atau kita kadang berfantasi, menambahkan sesuai dengan pengalaman kita masa lalu. Saya berikan contoh begini. Kalau ada 20 orang, ada berapa orang Bapak Ibu? 20 orang ya. Orang pertama sampai orang ke-20. Kemudian diberikan kalimat kepada orang pertama, kemudian diminta untuk menyampaikan secara berurutan kepada 20 orang. Ya. Kemudian dari 20 orang itu diminta untuk orang ke-20 menyampaikan kalimat yang tadi ada. Kira-kira bunyinya atau artinya atau bentuk kalimatnya jadi sama atau berbeda? Totally berbeda. Kenapa? Karena setiap orang akan menambahkan sesuai dengan persepsinya dia, sesuai dengan pengalamannya dia. Oke, bisa paham Bapak Ibu? Sesuai dengan fantasi atau khayalannya dia. Paham? Itu yang disebut distorsi. Kemudian ada yang disebut generalisasi. Generalisasi adalah apapun yang sama cenderung akan dipikir atau cenderung akan dibuat sama. Oke, Bapak Ibu mungkin Anda bingung. Saya berikan contoh begini. Ketika misalnya, Ibu siapa namanya? Ibu Vivi ya. Ibu Vivi misalnya satu saat datang ke sebuah tempat, rumah misalnya atau gedung misalnya atau kamar misalnya di hotel atau apapun ya. Kemudian kamar itu gelap. Anda buka pintu, yang pertama kali Ibu Vivi lakukan apa? Nyalain lampu. Bapak Ibu juga akan lakukan hal yang sama, betul? Betul? Kemudian cara Anda menyalain lampu gimana caranya Bu Vivi? Oke, meraba. Oke, misalnya handphonenya ada, Anda meraba tentunya. Di bagian mana Anda raba? Dinding sebelah mana? Kiri. Kiri? Kiri dekat pintu, betul? Bapak Ibu Anda telah membuat generalisasi bahwa semestinya stop kontak lampu harus berada di dinding dekat pintu sebelah kiri, betul? Pertanyaan saya adalah, dari mana aturan itu berlaku? Kebiasaan, dari pengalaman, gitu ya. Itu disebut generalisasi. Sama Bapak Ibu, misalnya begini, ada orang yang ngomong, ini adalah sumber, Bapak Ibu ada kerusuhan di Batam yang lalu ya. Anda masih ingat kerusuhan di Batam itu akibat apa? Akibat generalisasi. Gitu ya. Jadi ada seorang ekspatriat yang ngomong bahwa semua orang Indonesia, bla bla bla. Semua orang Indonesia adalah mengeneralisir semua, padahal tidak semua. Itu mungkin personal atau individunya. Ya, atau ada orang ngomong gini, instansi ini bobrok. Bukan instansinya, tapi person dalam instansi tersebut. Ya paham maksud saya Bapak Ibu? Karena itu disebut oknum, gitu ya. Jadi itu untuk pola generalisasi. Oke, kemudian kalau delete itu contohnya ada namanya simple delete. Simple delete itu misalnya begini. Simple delete, saya sedih. Tidak dijelaskan sedihnya karena apa? Tidak dijelaskan apa yang membuat saya sedih. Paham maksud saya Bapak Ibu? Jelas? Jelas? Kemudian kalau distorsi contohnya, salah satu contoh distorsi adalah mind reading. Salah satu contoh distorsi adalah apa Bapak Ibu? Mind reading. Oke, misalnya saya katakan Pak Yohanes berpikir, saya berpikir bahwa Pak Yohanes mengejek saya. Saya berpikir Pak Yohanes ini mengejek atau menghina saya. Itu mind reading. Saya berpikir. Dari mana saya tahu bahwa dia menghina saya? Dari mana? Saya membuat kesimpulan, kalau dia senyum begini, berarti menghina.
Mungkin lagi sakit gigi. Betul? Kita kan tidak confirm. Betul Bapak Ibu? Oke, distorsi ini bisa juga misalnya begini, Bapak Ibu satu saat Anda ke mall. Kemudian misalnya Anda ke mall ya. Anda jalan-jalan ke mall, kemudian Anda ketemu dengan sahabat Anda. Kemudian Anda panggil sahabatnya Anda. Misalnya sahabat Anda namanya siapa, Bu? Ibu Dini misalnya. Dini, misalnya Anda panggil, Dini, hey, Dini. Kemudian dia tidak menengok. Kemudian Anda bisa membuat apa Bapak Ibu? Kesimpulan atau mind reading. Sombong sekarang ya. Mentang-mentang punya mobil baru tuh. Sombong. Dari mana Anda tahu dia sombong? Dari mana? Padahal mungkin waktu itu dia lagi sibuk mencari anaknya gitu, yang nggak tahu kemana. Misalnya seperti itu, ya. Dan ini yang sering kita lakukan. Kemudian dari 3 hal ini ada banyak namanya meta program. Kemudian dari 3 hal ini tercipta yang namanya internal map. Tercipta yang namanya apa? Internal map. Siapa mendengar suara Anda? Tercipta namanya internal map. Tercipta yang namanya apa? Internal map. Oke, tolong sikut kiri, sikut kanan katakan bangun dulu, bangun. Oke, tercipta yang namanya internal map artinya persepsi. Tercipta namanya apa Bapak Ibu? Persepsi. Kayak gampangnya begini ya. Misalnya Bapak Ibu dan saya kita jalan-jalan ke luar negeri. Oke, tempat mana yang paling Anda inginkan? Ayo. Kemana? Paris. Tahun ini saya ke Paris, Pak. Jadi Agustus saya ke Paris nantinya. Ke London terus mampir ke Paris. Nanti saya titip salam ya, mau titip salam kepada siapa? Oke, misalnya kita jalan-jalan ke Paris nih, semuanya kita jalan-jalan ke Paris. Oh ini sebentar, ini ada saya jelaskan. Sebentar, Bapak Ibu misalnya begini, kita semua jalan-jalan ke Paris. Kita jalan-jalan kemana? Paris. Oke, kemudian di sana semuanya satu rombongan, berarti pesawatnya sama kan? Ya. Kemudian kita ke hotel yang sama, tentunya kamarnya beda-beda. Ya. Hotel sama, kemudian tour leadernya sama, busnya sama, tempatnya sama. Pulang dari Paris, kira-kira cerita kita sama atau berbeda? Beda. Sama atau berbeda? Beda. Kenapa? Karena informasi yang masuk sudah kita saring. Kemudian kita buat persepsi. Ada orang yang ngomong, Paris indah. Ada orang yang ngomong, Paris kotor. Tergantung, yang mana yang dilihat. Betul Bapak Ibu? Betul. Kemudian dari persepsi ini, dari internal map ini, maka tercipta kondisi psikologi dan kondisi perilaku. Paham Bapak Ibu? Paham? Oke. Karena itulah saya punya sebuah konteks atau kata-kata yang bunyinya begini. Kebenaran bukanlah kebenaran. Kebenaran bukanlah kebenaran. Kenapa kebenaran bukanlah kebenaran? Kenapa? 1, tidak hakiki. 2, Pak Yosi? Tergantung kebenaran menurut siapa. Ya. Kebenaran bukanlah kebenaran. Dan ini adalah sumber segala permasalahan dan pertentangan. Bulan lalu saya ketemu Inaya Wulandari, ya, anak bungsu dari Gus Dur ya. Oke, kemudian dia di satu acara seminar, kemudian dia cerita. Katanya dia pernah dikirim ke Madrid, gitu ya. Oh, yang pasti bukan nonton Liga Champions sebentar ya. Siapa yang nonton Liga Champions sebentar? Yang mau nonton nantinya. Oh, cuma 1 orang gitu. Gak hobi bola. Oke, kirim ke Madrid mewakili pemuda Nahdlatul Ulama. Jadi mewakili pemuda untuk hadir ke sebuah kongres, yaitu kongres tentang perdamaian dunia. Dan di sana semua tokoh agama berkumpul. Semua tokoh agama berkumpul dari Kristen, kemudian Muslim, Hindu, Buddha, kemudian semua agama lah di seluruh dunia. Kemudian hadir ke sana, kemudian banyak yang diminta untuk berbicara untuk membahas tentang perdamaian dunia. Kemudian si Inaya katakan begini. Dia terkesan dengan kata-kata dari seorang pastor. Jadi ada seorang pastor yang ngomong begini. Sebenarnya sesimpel sederhana. Perdamaian dunia ini hanya bisa tercapai kalau orang Kristen memperjuangkan hak orang Muslim, orang Muslim memperjuangkan hak orang Buddha, orang Buddha memperjuangkan hak orang Hindu, orang Hindu memperjuangkan hak orang Kristen. Tapi selama masing-masing memperjuangkan haknya sendiri-sendiri, karena kan kebenaran itu menurut mereka masing-masing, betul ya? Dan kita tidak bisa menyalahkan, yang Kristen tidak bisa menyalahkan yang Hindu, yang Hindu gak bisa menyalahkan yang Buddha, dan sebaliknya. Oke. Dan selama masing-masing orang masih memperjuangkan haknya, tidak mudah. Ya, saya teringat dengan konsep ini, Bapak Ibu.
Karena setiap orang punya persepsi. Sama Bapak Ibu, kalau Anda hari ini bertengkar dengan suami atau bos atau atasan Anda, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar dalam pertengkaran itu. Dua-duanya benar menurut persepsinya. Ya, bisa paham maksud saya ya? Oke, kemudian ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh yang sederhana tentang yang namanya distorsi, mind reading ya. Jadi kita distorsi itu kita mau lihat sedikit informasi tapi kita bisa membuat kesimpulan. Oke, yang mau nonton filmnya tolong katakan saya. Oke, yang mau nonton filmnya tolong katakan saya. Saya survei dulu. Ada yang di bawah 17 tahun di sini? No. Wah, ada ya. Pak, Bapak di usia berapa, Pak? Di atas ya? 13 ya? 13 abad ya. Oke, good. Oke, semua bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, kita nanti akan ada persepsi masing-masing. Oke, paham? Oke, paham? Oke, jelas? Oke, tolong Anda jangan buat kesimpulan hingga akhir ya. Anda jangan buat kesimpulan hingga akhir. Oke, tolong jangan buat kesimpulan hingga akhir ya. Jangan buat kesimpulan hingga akhir ya. Wah, ini kelihatan melek semua di bawah ini. Antes de mim você deu prazer a outro corpo docente. O que explica sua nota 100 em botânica e literatura? Menina Jadi jangan dibuat kesimpulan dulu Bapak Ibu. Kita saksikan hingga akhir. Eu te ensinei é muito bom, mas não é matéria de vestibular. Oke, menarik? Menarik? Oke, berapa banyak orang dalam percakapan, dalam komunikasi suami istri, anak kepada anak kepada orang tua, sebelum orangnya selesai ngomong kita sudah membuat kesimpulan. Oke ya? Kemudian ada ngomong, saya tahu maksudnya. Ya, jelas Bapak Ibu? Jadi please tunggu dulu hingga selesai. Paham? Paham? Mau putar ulang lagi? Mau ketagihan Bapak Ibu? Ya. Saya pengen mulai dasar dulu dari pengertian NLP sendiri menurut Pak Ongki, apa ya definisinya gitu. Saya ditanya orang juga belum bisa jawab ini. Saya baca buku juga ada uraian yang menyatakan sangat sulit untuk mendefinisikan apa itu NLP loh. Bukunya sendiri bilangnya sangat sulit. Ya. Nanti kalau saya ditanya orang gimana? Gitu? Bapak ngomong saya sangat sulit untuk mendefinisikan, ya kan? Jadi kelihatan kan lebih pintar ya. Sangat sulit Pak untuk mendefinisikan NLP. Ya. Jadi, Saya tanya menurut Pak Ongki. Oke. Menurut saya apa itu NLP?
Ini pertanyaan bagus sekali. Sama-sama katakan apa Bapak Ibu? NLP tidak mudah gitu ya untuk mendefinisikan. Tapi yang sederhana beginilah. Neuro linguistic programming ya. Neuro berarti bicara tentang apa? Tentang saraf-saraf kita ya. Linguistik berarti bicara tentang bahasa. Program berarti bicara tentang sebuah program. Yang paling gampang begini Pak. Mengetahui dan mempelajari tentang manusia. Itu saja. NLP. Tahu apa tentang manusia, apanya? Emosinya, pikirannya, perilakunya. Apalagi tentang yang berhubungan dengan manusia, Pak? Fisiknya ya, fisik karena fisik dan pikiran selalu berjalan seiringan, beriringan, plus minus. Oke, apalagi? Sifat, itu perilaku, sifat. Emosi, apalagi? Masa lalu. Good. Jadi Bapak Ibu sekalian, NLP adalah sesuatu yang kita belajar tentang bagaimana kita mengetahui dan belajar tentang manusia. Bapak Ibu dan saya. Oke, tadi pertanyaan bagus sekali dari Pak Supriyadi. Sebelum kita jauh lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, tolong Bapak Ibu Anda, ini edisi lama nih. Oke, tolong Anda buka di sini dulu Bapak Ibu. Ya, saya jelaskan sedikit tentang about NLP. Awalnya ada seorang anak muda gitu ya, namanya adalah Richard Bandler. Namanya siapa? Oke, Richard Bandler ini adalah anak muda yang punya rasa ingin tahu yang besar. Kalau Bapak Ibu saya nggak tahu nih, kalau Pak Supriyadi apanya yang besar Pak? Kemauannya gitu ya. Jadi Richard Bandler ini punya rasa ingin tahu yang besar. Punya apa yang besar Bapak Ibu? Oke, rasa ingin tahu yang besar. Kemudian dia bertanya, apa sih yang paling dicari orang di dunia ini? Si Richard ini bertanya dalam hati, apa sih yang paling dicari? Kemudian dia temukan, ternyata yang paling dicari adalah perubahan. Ya. Kemudian dia bertanya lagi, pertanyaan yang kedua adalah, ya perubahan tentunya ya seperti Bapak Ibu yang hadir sini. Bapak Ibu ingin berubah ke arah yang lebih baik. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Dari tahun 2007, 2008, 2009, 2010, tentunya Bapak Ibu harapkan tahun ini hasilnya jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu namanya berubah juga. Ya, jadi bagaimana sih apa yang dicari orang itu perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah dia bertanya, apa sih yang membuat perubahan itu, atau siapa orang di bumi ini yang mampu membuat perubahan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi dia bertanya lagi pertanyaan kedua. Yes, kalau orang itu mencari perubahan, siapa yang bisa membuat perubahan itu dalam waktu singkat? Kemudian dia ketemu dengan seorang yang namanya Fritz Perls. Fritz Perls ini adalah seorang gestalt terapi gitu, yang sangat kondang waktu itu. Kemudian kemampuan dan kecepatan Perls dalam melakukan terapi dan menangani kliennya itu membuat Bandler ini takjub. Dia tercengang. Kemudian pertanyaan ketiga yang muncul, apa sebenarnya perbedaan yang membuat perbedaan? Dia mulai mencari pola. Apa sih perbedaan yang membuat perbedaan antara orang yang luar biasa sukses dan orang yang biasa-biasa saja? Apa sih perbedaan yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses sehingga akhirnya menghasilkan sebuah perbedaan antara sukses dan gagal? Seperti itu. Kemudian dalam kasus ini dia mempertanyakan difference that makes difference, antara Perls dan terapis-terapis yang lain. Apa sih bedanya Perls ini dan terapi-terapi yang lain? Kemudian dari banyak pencarian dia menemukan bahwa ternyata ada pola atau pattern tertentu yang secara konsisten selalu bisa dilakukan oleh orang-orang sukses. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa sukses itu punya pola. Sukses punya apa? Pola. Punya pola, gitu ya. Kemudian Bandler terus bertanya kepada dirinya, apakah kalau saya memakai pola yang sama bisa berhasil? Dan ternyata iya. Akan tapi si Richard Bandler ini punya kesulitan bagaimana membuat formulasi terhadap rumusan yang dia ketemu tadi. Jadi kan rumusan ini dalam bentuk pattern atau pola. Kemudian dia bingung bagaimana sih cara harus merumuskan pola ini. Kemudian dalam pencarian, ini Bapak Ibu sekalian, ada pepatah yang katakan begini, kalau muridnya siap, gurunya datang. Ya, ada yang Anda pernah maknai pepatah itu? Kalau muridnya apa? Gurunya? Misalnya begini, Anda punya satu kesulitan saja, apapun kesulitan Anda, kemudian Anda kadang-kadang ada orang yang datang langsung membantu Anda. Ya? Mungkin saudara Anda yang tidak ada dua sebelumnya. Kok dia tahu? Kok dia bisa? Misalnya. Karena Anda muridnya siap, gurunya pasti datang. Kemudian dari pencarian ini, dia bertemu dengan seorang profesor ahli bahasa. Namanya adalah John Grinder yang tadi. Kemudian John Grinder bantu membuat formulasi.
Oke, kemudian apa namanya? Mereka akhirnya halaman 8, mereka kedua orang ini kemudian memodel. Mereka mempelajari model yang dilakukan oleh namanya Virginia Satir. Yang namanya siapa Bapak Ibu? Virginia Satir. Virginia Satir ini adalah seorang terapis, family terapis. Seorang apa? Family terapi. Dia banyak menterapi para pasangan-pasangan yang mau cerai, akhirnya bisa rukun lagi dan sebagainya. Kemudian mereka juga melakukan memodel yang namanya Milton Erickson. Milton Erickson yang tadi, yang 3 pola bahasa ya, metaprogram dan sebagainya. Oke. Dan dari itulah terbentuk yang namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Jadi penjelasan singkat seperti itu Pak Supriyadi. Bisa paham Pak ya? Oke, jadi NLP apa itu? Gampang Pak. NLP ada satu ilmu, satu pelajaran atau satu tools yang mempelajari tentang manusia dan berusaha untuk mengetahui tentang manusia. Oke, kalau yang merasa manusia berarti harus belajar enggak kira-kira? Oke, yang merasa manusia harus belajar? Ya, harus belajar. Oke, Bapak Ibu, saya lihat level energinya Anda sangat jauh sekali nih. Oke, yang namanya manusia berarti harus belajar. Setuju? Oke, Bapak Ibu, tolong bangkit berdiri dulu semuanya. Yes. Oke, ada 2 alasan penting. 2 menit, waktunya berapa lama? 2 menit. Kita akan guncang bumi, kemudian kita ada toilet break. Apa Bapak Ibu? Oke, Anda bisa minum, silakan. Kemudian Anda ke toilet, waktunya 2-3 menit. Anda hari ini sesi yang kedua ini Bapak Ibu kita bicara banyak tentang outcomes. Tentang apa? Karena sebenarnya sederhana, NLP adalah tools atau alat untuk membantu Bapak Ibu mempercepat pencapaian goal Anda. Ya. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu tolong perhatikan di sini. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, pertanyaan yang sederhana, tetapi inilah yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Kenapa kita belum mencapai apa yang kita ingin capai? Pertanyaan saya seperti ini. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya tidak pernah melakukan apa yang saya tahu. Pertanyaan adalah mengapa? Semua orang semestinya, Bapak Ibu dan saya, semestinya kita kan tahu apa yang harus kita lakukan, betul? Betul. Kalau Bapak Ibu ingin sukses, ingin mencapai target, Bapak Ibu ingin maju, ingin berhasil, pastilah Bapak Ibu tahu. Saya yakin 1000% Bapak Ibu dan saya tahu solusi atas masalah kita atau tantangan kita atau jalan keluar. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa kita tidak melakukan apa yang kita tahu? Itu pertanyaan saya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, tapi kenapa saya tidak melakukan apa yang saya tahu? Pertanyaannya mengapa? Oh, mental block, berarti Ibu Vivi, gitu. Apa lagi? Oh, takut. Apa lagi? Malu. Malas. Apa lagi? Malu. Pertimbangan. Apa yang handphonenya bisa dimatikan, Pak Sep? Ya, bukan siapa bunyi-bunyi tadi handphonenya ada? Yang mau nyanyi tadi. Joget. Saya mau joget ya. Ini malah saya lupa. Oke, tidak apa tadi? PD. Apa lagi? Kurang waktu. Oke, tidak siap. Kurang adanya waktu. Oke, kurang, waktunya kurang. Apa lagi kira-kira? Pentingannya kurang. Oke, dia tidak merasa penting. Apa lagi kira-kira? Apa lagi? Ini cuma bagian sini aja. Ini bagian sini saya belum dengar suaranya. Oke, ini ada handphone yang berbunyi. Siapa nih kira-kira? Oke, ada lagi kira-kira? Terbiasa zona nyaman. Good, ada lagi? Takut gagal. Oh, takut gagal sudah ada belum di sini? Oh, belum ada. Gagal. Kemudian zona nyaman, bagus sekali. Mental block. Oh, sudah tadi mental block apa? Tidak fokus, good, bagus sekali. Apa lagi? Apa lagi? Oh, bingung. Mulai dari mana nih bingung? Saya juga bingung, Bu. Saya memilih suami. Oh, apa lagi?
Apalagi? Ada kemauan. Oh, tidak ada kemauan. Good. Apalagi kira-kira? Tidak tahu caranya. Oh, tidak tahu caranya. Apalagi? Salahnya sudah ada belum ada. Apalagi kira-kira? Saya tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya tidak melakukan apa yang saya tahu. Pertanyaan saya mengapa? Mengapa? Ini Bapak Ibu ngomong banyak hal nih. Ada lagi yang lain? Ayo Pak Asep, apa kira-kira Pak Asep? Ada tambahan? Atau ada kurangan? Apalagi kira-kira menurut Bapak Ibu? Tidak punya modal. Oh, tidak punya modal. Bagus sekali. Trauma. Apalagi? Apalagi? Ada lagi? Oke, good. Kalau menurut Bapak Ibu, kalau misalnya ya tadi Bapak Ibu sebutkan, kalau saya tanya tadi, saya tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya kadang tidak melakukan apa yang saya tahu. Pertanyaan saya mengapa? Kemudian Bapak Ibu ngomong ada banyak hal nih, ada mental block, kemudian ada Bapak Ibu ngomong sini takut, tidak yakin, malas, malu, penuh pertimbangan, tidak percaya diri, tidak siap, kurang, merasa kurang, kemudian tidak penting, kemudian tidak berani, kemudian takut gagal, merasa zona nyaman, tidak fokus, kemudian bingung, salah lingkungan, tidak ada kemauan, tidak tahu caranya, tidak punya modal, dan trauma. Kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu diminta untuk memilih satu kata yang mewakili semua ini, kira-kira kata apa yang pantas? Oke, mental block. Atau apa lagi? Alasan. Alasan yang apa nih? Alasan yang negatif. Betul ya? Atau yang namanya mental block. Setiap manusia termasuk Bapak Ibu, saya yakin satu hal. Kenapa Bapak Ibu ada di sini? Karena satu hal, Bapak Ibu ingin kehidupan kita semua lebih baik daripada tahun-tahun atau hari-hari yang lalu. Setuju? Oke, setiap manusia, Bapak Ibu dan saya, kita punya dua kondisi. Yang namanya kondisi saat ini, keadaan saat ini, dan keadaan yang diinginkan. Betul ya? Oke, saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian dan saya tidak tahu apa yang menjadi keadaan yang diinginkan oleh Ibu Dini. Ibu Vivi mungkin bisa sama, mungkin berbeda. Kemudian dengan Ibu siapa namanya? Ibu siapa? Ibu Maya, saya tidak tahu dengan Ibu Maya, kemudian Pak Priyaji, kemudian Pak Yohanes. Ada banyak di antara kita yang tentunya hal yang diinginkannya bisa sama atau bisa berbeda. Betul Bapak Ibu? Tapi minimal Bapak Ibu dan saya hari ini kita berada di kondisi saat ini, dan diharapkan kita sama-sama Bapak Ibu dan saya menuju ke keadaan yang diinginkan. Keadaan yang diinginkan setiap orang berbeda-beda, tahunnya juga berbeda-beda, hal yang diinginkan juga mungkin berbeda-beda. Setuju? Pertanyaan saya adalah, kalau misalnya Bapak Ibu saat ini tahun berapa nih? 2010, betul ya? Kalau hari ini kita tahun 2010, Bapak Ibu Anda melakukan hal yang sama yang Anda lakukan di tahun 2007, kemudian Anda lakukan hal yang sama di tahun 2008, kemudian yang sama di tahun 2009, ke tahun 2010. Kira-kira menurut Bapak Ibu, hasil atau pencapaian Anda plus minus sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Saya belum dengar suaranya. Sama atau berbeda? Oke, kenapa sama? Oke, karena sudah terbukti sama. Betul ya? Untuk itu kalau kita ingin berbeda di tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, please caranya berbeda. Betul? Tapi pertanyaan saya adalah, kebanyakan di antara kita merasa enggan, merasa tidak bisa, merasa tidak mampu, dan punya banyak yang disebut alasan negatif atau mental block untuk melakukan cara yang berbeda ini. Betul? Ini namanya mental block. Jadi mental block inilah yang kadang menahan Anda dan saya untuk maju. Betul Bapak Ibu? Betul? Ya, saya punya dua cerita yang namanya lingkaran setan dan lingkaran malaikat. Bapak Ibu mau dengar yang mana dulu? Yang setan atau yang malaikat? Yang malaikat atau yang setan? Wah, yang setan dan malaikat sesuai dengan biasanya orangnya sama dengan apa yang diucapkan. Oke, saudara, yang lingkaran setan atau lingkaran malaikat? Oke, yang ngomong mau dengar lingkaran malaikat dulu, tolong katakan. Oh, good news ya. Yang ngomong mau dengar lingkaran setan dulu, tolong katakan. Bad news ya. Oke, gini mayoritas good news. Oke. Good newsnya begini. Good newsnya begini, Bapak. Yang disebut alasan atau mental block atau limiting belief,
Itu tercipta, nanti hari kedua kita akan bahas banyak tentang itu. Hambatan mental block atau limiting belief. Kita akan bahas hari kedua. Tapi berhubungan dengan outcomes, pentingnya sebuah belief atau pentingnya sebuah keyakinan seperti ini, disebut lingkaran malaikat. Ketika Bapak Ibu Anda yakin bahwa Anda melakukannya pasti berhasil, kira-kira tindakan Anda jadi maksimal atau minimal? Kalau Anda yakin nih, mau melakukan satu berhasil, Anda yakin, kira-kira tindakan Anda maksimal atau minimal? Tindakan Anda jadi maksimal. Kemudian berarti tindakannya jadi tindakan pasti maksimal, betul ya? Kemudian dari tindakan Anda maksimal ini, kira-kira potensi yang Anda keluarkan maksimal atau minimal? Maksimal. Oke, potensinya maksimal atau minimal? Maksimal. Maksimal. Kemudian potensinya. Kemudian kalau potensi Anda, tindakan Anda maksimal, potensi Anda keluarkan maksimal, hasilnya maksimal atau minimal? Hasilnya pasti maksimal. Kemudian hasil maksimal ini memperkuat keyakinan Anda lagi. Oh, ternyata saya bisa. Oke, paham maksud saya? Paham? Dan ini disebut lingkaran malaikat. Disebut lingkaran apa? Sebaliknya, lingkaran yang sama bisa menjadi lingkaran setan. Ya, caranya gimana? Contohnya, ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu Anda tidak yakin, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ya, kira-kira tindakan Anda jadi maksimal atau minimal? Tindakan Anda jadi maksimal atau minimal? Minimal. Kemudian kalau tindakan Anda minimal, potensi yang Anda keluarkan maksimal atau minimal? Maksimal atau minimal? Kemudian hasilnya? Kemudian Anda ngomong, ya memang begitu sih. Saya sudah ngomong kan, saya nggak bisa. Memperkuat keyakinan awal Anda bahwa Anda tidak bisa. Jadilah lingkaran setan. Tergantung awalnya semuanya dari mana Bapak Ibu? Keyakinan. Kemudian ada satu hal yang menarik. Tidak ada yang direct di dunia ini. Oke, ini opini saya. Tidak ada yang direct. Tidak ada yang direct di dunia ini, artinya begini Bapak Ibu. Tidak ada yang langsung. Kalau Bapak Ibu naik pesawat, katanya begini, pesawat itu dia 70-90% itu selalu salah arah. Pesawat. Jadi pesawat itu tidak pernah arahnya benar. Karena itu perlu mendarat pengawas. Kemudian dia perlu, karena kan pesawat itu berbeda dengan naik mobil, betul? Kalau Anda naik mobil kan Anda lihat apa? Jalan dan rambu-rambunya, betul? Kalau Anda naik pesawat, apa yang Anda lihat? Apanya? Apa yang Anda lihat? Kalau saya setiap bulannya pasti berangkat, terbang. Nah, misalnya hari Rabu ini, kemarin saya baru tiba Jakarta, kemudian hari Rabu ini saya pulang lagi ke Manado. Ketika saya pulang ke Manado, misalnya naik di ketinggian berapa ribu kaki, misalnya 10.000 atau berapa ribu saya tidak tahu. Di sana ada lihat pemandangan, ada lihat rambu-rambu lalu lintas, atau rambu-rambu penerbangan? Tidak ada. Pertanyaan saya, dari mana pilot itu tahu? Dari penunjuk arah dia, gitu ya. Jadi dari penunjuk arah, misalnya pesawatnya dia melenceng keluar dari jalur, penunjuk arah akan memberitahu atau menara pengawas akan memberitahu. Anda keluar, misalnya, saya tidak tahu ini plus minus, Anda keluar 10 derajat, harus masuk lagi 10 derajat lintang utara misalnya. Dia balik lagi pesawatnya. Jadi pesawat itu 70-90% selalu keluar jalur. Karena itulah fungsi pilot itu memperbaiki jalurnya. Kemudian ada namanya autopilot, kata juga gitu. Jalurnya sudah di-set. Kemudian dia sudah punya ketinggian sekian harus di posisi berapa derajat, ketinggian sekian harus posisi lintang apa dan sebagainya. Ya, jadi katanya seperti itu. Jadi karena di dunia ini tidak ada yang direct, ketika dari keadaan saat ini menuju ke keadaan yang diinginkan, Bapak Ibu Anda jalannya mungkin bisa seperti ini. Saya nggak tahu Anda lagi di mana saat ini. Mungkin Anda di sini, mungkin Anda di sini, mungkin Anda di situ. Tetapi ini tidak menjadi penting. Yang penting adalah Bapak Ibu tahu Bapak Ibu ada di mana saat ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Yang menjadi bahaya adalah kalau kita sendiri tidak tahu ada di mana. Dan kita tidak tahu mau kemana. Oke, paham maksud saya Bapak Ibu? Oke, jelas? Karena itu Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada yang direct. Karena itulah dikatakan sukses perlu proses. Sukses perlu apa? Sukses perlu apa? Proses. Kalau orang tanya, Pak Ongki, kalau saya tidak ikut seminar, tidak ikut training, tidak ikut pelatihan, bisa sukses enggak? Jawabannya tetap bisa. Tapi sukses Anda mungkin lebih lama. Betul?
Kalau Anda tanya, Pongki, kalau saya ikut training, ikut pelatihan NLP, ada jaminan nggak saya bisa sukses? Tidak ada jaminan. Sedangkan Anda ikut training saja tidak ada jaminan, apalagi Anda tidak ikut training. Gitu ya. Jawaban saya selalu seperti itu. Jadi selalu butuh yang namanya proses. Kemudian pertanyaan saya adalah, bagaimana sih atau apa sih yang diperlukan atau apa sih peran NLP dalam proses ini? Jadi kalau NLP, sekali lagi, NLP kalau disingkat 3 kata, tadi ya pertanyaan dari Pak Supriyadi, kalau NLP mau dibuat singkat seminar 3 menit, katanya seminar NLP dalam waktu 3 menit. Gitu. Apa sih inti seminar itu? Cuman 3. Yang pertama namanya outcomes. Namanya apa Bapak Ibu? Outcomes ini sama dengan goal. Kemudian equity. Equity ini kepekaan. Kemudian flexibility. Fleksibilitas. Ada di buku Anda. Artinya apa Bapak Ibu? Pertama Anda punya yang namanya outcomes, punya goal. Kemudian Anda peka. Pekanya apa? Pekanya Anda tahu ada di posisi mana. Kemudian Anda peka terhadap informasi yang masuk. Informasi ini berhubungan atau tidak berhubungan dengan goal saya atau outcome saya. Kemudian kalau Anda sudah melakukan tindakan dan belum berhasil, lakukan yang namanya fleksibilitas. Rubah tindakan Anda. Oke, paham Bapak Ibu? Paham? Oke, jelas? Oke, jelas? Oke, saya belum dengar suaranya. Jelas? Kemudian mental block ini yang menghalangi Anda dan saya untuk bertindak yang efektif. Bapak Ibu, Anda tolong buka di sini halaman 14. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kira-kira? Belum ada? Oke, hari ini kita akan diskusi banyak tentang outcomes dulu. Karena Bapak Ibu harus set outcomes-nya. Sehingga Bapak Ibu, NLP ini, dia membantu Bapak Ibu. Jadi saya berikan contoh seperti ini ya. Sehubungan dengan ini, lebih detail gitu ya. Lebih detail begini, kalau orang tanya Pongki saya bisa sukses bagaimana sih? Banyak orang punya formulanya sendiri-sendiri. Setuju ya? Setiap orang punya formula atau caranya sendiri. Bagi saya pribadi yang saya terapkan, pertama punya outcomes. Punya apa Bapak Ibu? Goal atau target. Ya. Kemudian goal atau target ini hanya bisa efektif kalau Anda punya mindset yang mendukung. Punya apa Bapak Ibu? Mindset yang mendukung. Kemudian mindset ini yang mendukung outcomes Anda harus buat dalam bentuk apa? Outcomes Anda dijabarkan kan dalam bentuk strategi, betul? Betul? Saya belum dengar suaranya. Betul? Kemudian strategi ini bagaimana pengaplikasiannya? Atau namanya action, eksekusinya bagaimana? Kemudian ketika Bapak Ibu sudah bertindak, ada jaminan berhasil? Ada jaminan berhasil? Kalau Anda sudah bertindak, ada jaminan berhasil? Ada kalau bertindak. Ada jaminan tidak berhasil? Ada nggak yang berani menggaransi bahwa kalau Anda bertindak seperti ini 100% pasti berhasil? Ada? Tidak ada. Betul ya? Karena tidak ada jaminan bahwa Anda pasti berhasil 100%, tapi minimal dengan ikut training, ikut pelatihan dan sebagainya, kemungkinan berhasil Anda jauh lebih besar dibandingkan kalau tidak belajar. Setuju ya? Karena itu Bapak Ibu perlu yang namanya fleksibilitas. Kemudian fleksibilitas ini tertuang dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalau Anda hasil dari tindakan kan cuma 2, sukses atau belajar atau belum sukses, betul ya? Belum sukses atau belajar. Kalau Anda sudah sukses, apa yang harus dirubah? Outcome-nya, goal-nya. Kalau Anda belum sukses, apa yang dirubah? Strateginya. Oke, untuk NLP kita akan belajar cara merubah mindset. Banyak cara merubah mindset. Oke, kemudian cara membuat outcome, sebentar kita akan belajar. Kemudian cara membuat strategi. Oke, strategi biasanya lewat komunikasi. Kita strategi bagaimana dealing dengan orang, bagaimana negosiasi, bicara tentang strategi. Kemudian bagaimana kita memotivasi diri sendiri dari malas menjadi rajin. Nah, itu termasuk bagian dari mindset juga, tapi di sini ada strateginya. Kemudian bagaimana kita menyikapi kegagalan dan sebagainya. Ini adalah fungsi NLP ke elemen-elemen ini. Oke, bisa jelas Bapak Ibu? Jelas?
Oke, kemudian katanya begini. Sukses adalah perjalanan. Ini ada kata-kata yang katakan begitu. Sukses adalah apa? Perjalanan. Kemudian ada yang katakan sukses adalah akumulasi dari sukses-sukses kecil setiap harinya. Oke, siapa yang hobi nonton bola di sini? Oke, hobi nonton bola kelihatan cuma 2 orang aja nih. Pak Ruslan, apa namanya? Liga apa? Liga apa? Bisa nonton? Oh, Liga Inggris. Pak Magna? Oh, Liga Inggris sama Liga Inggris. Pak siapa? Inggris, Pak. Oh, Liga Inggris, bertiga Liga Inggris. Saya sudah selesai. Oke, Liga Inggris satu musim kompetisi berapa kali bertanding? 38 kali. Wah, 38, bukan bandar. 38 kali ya. Jadi sebuah musim kompetisi itu kan ada 38 kali pertandingan. Kemudian 38 kali pertandingan, bagaimana satu timnya bisa menjadi juara di akhir musim kompetisi? Harus sering menang di tiap pertandingan. Harus sering menang, harus poinnya paling banyak, betul ya? Jadi kalau menang, ini ibu-ibu saya jelaskan ya, atau ada yang kurang atau belum suka nonton bola. Jadi kalau setiap pertandingan dia menang dapat 3 poin. Kalau draw atau seri dia dapat 1 poin, kalau kalah tidak ada poinnya. Kemudian poin ini akan diakumulasi, betul ya? Dia akan akumulasi hingga akhir musim kompetisi, dihitung siapa poinnya paling banyak. Kemudian kalau poinnya sama dilihat head to head, pertemuan-pertemuan, kandang dan sebagainya, atau selisih gol. Intinya adalah kalau setiap tim ingin menjadi juara di satu akhir musim kompetisi, berarti dia akumulasi nilainya harus tinggi atau rendah? Bagaimana agar akumulasi nilainya tinggi? Bagaimana caranya? Bermain tentunya harus sering. Belum dengar suaranya. Harus sering apa? Nah, kalau misalnya satu tim dia ngomong gini, saya sudahlah, misalnya di 37 pertandingan saya kalah terus, tapi terakhir saya mau menang. Kira-kira bisa juara? Enggak. Kenapa? Karena poinnya rendah. Sama, pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Pak Ruslan atau Bapak Ibu yang lain. Kalau misalnya Anda diminta untuk makan seekor gajah hingga habis, menurut Anda bisa nggak Anda makan seekor gajah hingga habis? Oke, caranya bagaimana? Caranya? Oke, potong-potong kecil, kemudian setiap kali makan Anda tambahkan gajahnya. Pasti habis? Pasti habis? Oke, ini banyak yang belum yakin. Pasti habis? Oke, gajah misalnya beratnya berapa? Gajah berapa sih beratnya? Berapa itu? 2 ton berapa? 2000 kilo. 2000 kilo misalnya. 2000 kilo ada potong-potong kecil seperti paha ayam. Terserah habisnya bisa 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Pokoknya setiap kali makan, Anda ambil, Anda makan. Setiap kali makan, Anda ambil, Anda makan. Satu saat pasti habis nggak? Pasti habis? Sama Bapak Ibu. Gol pun sama. Tidak ada orang yang hari ini miskin, besok artinya kalau hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu langsung kaya mendadak. Persentasinya 0,00001%. Oke ya. Biasanya kekayaan itu adalah hasil dari akumulasi tindakan dia selama bertahun-tahun yang lalu. Jelas ada satu strategi yang disebut chunking, membagi. Misalnya sederhananya begini. Misalnya goal Anda, saya nggak tahu nih, goal Anda apa yang Anda ingin capai. Misalnya sekarang kan keadaan saat ini ada di posisi berapa? Tahun 2010. Keadaan yang Anda inginkan, misalnya tahun berapa? Misalnya saja. 2015. Oh, 2015. Good. 2015. Oke, dalam bentuk uang, misalnya Pak Asep berapa banyak uang yang Anda ingin miliki, misalnya? 10M. Berarti dari 2010 ke 2015 ada berapa tahun? Ada 5 tahun. 5 tahun beliau ingin punya 10M. Kemudian tinggal dibagi saja 2010, 2015. Misalnya ini berapa M? 10M, betul ya? Berarti kalau tengahnya berarti 5M kan? Sini 10M, kemudian sini 5M, betul? Ini tahun berapa berarti? 2013. Kemudian sini ke sini 2011, kemudian 2012. Berarti berapa di sini? Pertengahannya 2,5 misalnya seperti itu. Ya, ini salah satu teknik yang sederhana. Oke. Jadi teknik ini Bapak Ibu namanya chunking. Anda bagi gol Anda yang besar. Saya tahu kan gol Anda kan besar tuh. Gol Anda besar karena banyak orang yang dia bingung mau mulai dari mana karena golnya terlalu besar. Misalnya 10M, saya mau mulai dari mana nih Pak 10M? Anda bagi gol ini menjadi, ini kan gol 5 tahunan, menjadi gol tahunan, kemudian menjadi gol bulanan atau semesteran,
kemudian goal triwulanan mungkin, kemudian goal mingguan dan harian. Ya, bisa paham? Bisa paham? Sehingga apapun langkah kecil yang Anda lakukan setiap harinya, itu akan menjadi akumulasi Anda untuk sukses yang besar. Saya berikan contoh gampangnya begini. Diet lah. Tidak ada orang yang tidak ada orang yang hari ini makan, kemudian besok langsung obesitas. Ada enggak? Ada enggak? Tidak ada. Yang namanya obesitas adalah akumulasi lemak dalam hidup Anda atau dalam tubuh Anda selama mungkin bertahun-tahun atau selama puluhan tahun. Setuju? Setuju? Katakanlah begini. Misalnya saja, ini contoh canggih. Misalnya saja Anda ingin menurunkan berat 10 kilo dalam 1 tahun. Berapa banyak? 10 kilo dalam 1 tahun. Oke, satu ons berapa kilo? 0,1. Oke, misalnya kalau Anda ingin menurunkan, katakanlah kalau 10 kilo kan hitungnya susah. 12 kilo dalam 1 tahun. Oke, Anda yang menurunkan berapa kilo? 12 kilo dalam 1 tahun. Berarti kalau tiap bulannya berapa? 1 kilo, betul ya? 1 kilo dalam setiap bulannya berarti ada 30 hari. Betul ya? Kalau Anda ingin turunkan 1 kilo dalam 30 hari, berarti setiap harinya Anda harus turunkan berapa gram? Plus minus 30. Plus minus 30 gram. Gampang atau sulit Anda turunkan 30 gram setiap hari? Gampang atau sulit? Lebih gampang mana Anda turunkan 30 gram setiap hari dibandingkan Anda langsung turunkan 12 kilo dalam waktu 1 bulan? Gimana? Lebih mudah mana? Oke, lebih mudah mana? 30 gram. Tapi pertanyaannya konsisten atau tidak konsisten? Nah, itu pertanyaannya. Akan tapi dengan teori ini, dengan cangking ini, kalau Anda konsisten, kalau kita konsisten sekali lagi, goal ini dibagi dalam tindakan harian, jadi lebih mudah. Untuk konsisten, saya punya resepnya. Siapa yang ingin tahu agar bagaimana kita konsisten? Tolong katakan saya. Oke, resep ini saya gunakan, walaupun kadang-kadang saya laksanakan, walaupun kadang-kadang tidak, tapi kebanyakan saya laksanakan. Ini dilakukan oleh yang namanya Zig Ziglar. Zig Ziglar sederhana sarannya, karena dia tahu Bapak Ibu dan saya, kita kan masih manusia, bukan malaikat yang sempurna. Dan sekali-sekali kan ada bolong-bolong atau hilaf atau lupanya. Setuju ya? Tadi kan teorinya kan 30 gram setiap harinya, betul ya? Tapi kan kadang kan kita ya ada bolong-bolongnya. Yang Zig Ziglar lakukan, atau dia sarankan adalah, lakukanlah 3 hal. Lakukan berapa hal? 3 hal saja yang sederhana, yang konsisten setiap harinya, yang berhubungan dengan pencapaian Anda. Jadi Anda lakukan 3 hal saja yang sederhana, sehingga 3 hal itu bisa mencapai pencapaian yang Anda inginkan di tahun-tahun yang akan datang. 3 hal yang saya lakukan, pertama membaca buku. Misalnya ini kalau saya ya. Kemudian misalnya yang sini kan, kalau saya misalnya ingin jadi motivator atau ingin jadi trainer atau apapun. Kemudian yang kedua adalah ketemu dengan 1 orang klien setiap harinya. Kemudian yang ketiga adalah menulis. Saya menulis 1 lembar. Siapa yang bingung? Oke, pertanyaan saya ulangi ya. Oke, siapa yang sudah sukses tolong angkat tangan? Oke, good, beberapa orang. Siapa yang belum sukses? Oke, siapa yang bingung? Oke, siapa yang tadi belum angkat tangan? Ada? Oke, Anda belum angkat tangan? Oke, pertanyaan saya adalah tolong perhatikan di sini. Ini dasarnya yang paling penting sebelum kita mulai lebih jauh. Kenapa ketika saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang sudah sukses? Yang cuma mungkin 2-3 orang yang angkat tangan. Pertanyaan saya adalah, kenapa Anda menganggap diri Anda belum sukses? Kenapa Anda menganggap diri Anda belum sukses? Oke, ada problem belum terpecahkan. Apa lagi? Oke, apa lagi? Apa lagi? Kenapa Bapak Ibu menganggap diri Bapak Ibu belum sukses? Kenapa? Ada goal yang belum tercapai. Good. Berarti ada goal yang sudah tercapai? Oke, apa lagi? Supaya terus belajar. Oke, supaya terus belajar. Good. Apa lagi? Apa lagi?
Apa lagi? Lebih baik. Oke, jadi lebih baik Pak Yosi. Good. Apa lagi? Ibu Vivi? Ada gol yang mau bicarakan. Alasannya sederhana sebenarnya. Kenapa ketika ini pertanyaan yang sama, baru saya tanyakan di mana-mana hanya 1-2 orang yang berani angkat tangan. Pertanyaan sederhana. Jawabannya juga sederhana. Kenapa Anda tidak berani angkat tangan ketika saya tanya siapa yang sudah sukses? Karena satu hal, Anda mengukur kesuksesan Anda menggunakan ukuran orang lain. Ya, paham maksudnya? Banyak orang, kita menggunakan ukuran orang lain untuk mengukur kesuksesan kita. Oh, kalau dia yang di sana, kalau sudah punya Alphard, berarti harus sukses. Berarti saya belum sukses karena belum punya Alphard. Oh, di sana rumahnya 5M, saya rumahnya 50 juta. Berarti saya belum sukses. Ini prinsip kesuksesan kita pahami bersama, Bapak Ibu. Kita menggunakan standar orang lain untuk mengukur kesuksesan kita. Sukses adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Sukses adalah apa, Bapak Ibu? Pertanyaan saya sederhana. Bagi Anda yang belum angkat tangan atau tidak angkat tangan tadi, misalnya ya, Pak Salam jangan ditanya lah, karena beliau baru masuk, kita masih bingung-bingung. Oke, Pak Priyadi, tadi saya tanya Anda tidak angkat tangan. Anda sudah menikah? Oh, sudah menikah. Angkat tangan tadi enggak? Belum sukses. Oh, angkat tangan belum sukses. Yang sudah sukses tidak angkat tangan kan? Bapak sudah menikah? Sudah. Oke, pertanyaan saya adalah, apakah Bapak mencari istri Bapak sendiri atau dicarikan oleh orang tua? Istri kan bisa juga dia bohong karena takut istrinya. Oke, Anda mencintai dia, betul? Anda memilih dan Anda memilih atau terpaksa nih Pak? Jujur. Memilih ya. Jadi di antara beberapa Anda pilih kan? Oke, semestinya berarti kalau Anda pilih istri Anda dalam konteks mencari pasangan hidup, Anda sukses atau belum sukses? Sukses. Sudah sukses, betul? Sukses. Oke, sekarang pertanyaan saya Pak Priyadi, Anda kalau bisa tahu tamatan apa? Saya teknik sipil Teknik sipil, gitu ya. Di kuliah di mana Pak? di Brawijaya Malang. Brawijaya Malang. Ketika Anda tamat SMA, Anda ingin kuliah, Iya. betul ya? Iya. Kemudian apakah Anda cita-citanya masuk ke teknik sipil atau Anda terpaksa atau dipaksa masuk ke sana? Saya kan pilihan kedua. Pilihan kedua ya, tapi tetap memilih kan, pilihan Iya. pertama kedua tapi tetap memilih lah ya. Ya tetap memilih. Kemudian Anda masuk ke sana. Ada nggak orang yang ingin masuk ke Brawijaya teknik sipil dan tidak bisa masuk? Ada banyak. Ada ya. Bapak bisa masuk ke sana, betul? Bisa. Berarti sudah sukses Anda atau belum? Sukses. Sukses ya. Oke, good ya. Oke, kemudian tadi saya lihat Pak Yohanes Anda tidak angkat tangan. Oh, angkat tangan yang mana? Tidak berhasil. Oh, tidak berhasil. Oke, good. Oke, belum sukses. Pak Yohanes, kalau saya tanya, misalnya saya tanya STM ya, berarti tamat SMP, betul? Iya. Oke, ketika Anda tamat SMP, Anda ingin masuk ke STM? Iya. Atau memang terpaksa masuk ke sana? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Tapi minimal Anda masuklah di sana. Iya, Mas. Dan lulus. Lulus. Betul ya? Berarti Anda sudah sukses atau belum sukses sebenarnya dalam konteks tersebut? Sukses ya? Sukses. Iya, karena dia menggunakan tolak ukur orang lain untuk mengukur kesuksesannya. Dan itu menurut saya tidak adil bagi diri Anda. Setuju? Setuju? Banyak orang sekali lagi menggunakan tolak ukur orang lain untuk mengukur kesuksesannya, dan sekali lagi itu tidak adil bagi diri Anda. Karena sukses kan simpel, sederhana. Sukses adalah mendapatkan apa yang kita inginkan selesai. Ya. Sukses adalah mendapatkan apa yang bagi orang lain bisa A, bagi Anda bisa B enggak? Bisa. Setuju Bapak Ibu? Setiap manusia termasuk Bapak Ibu dan saya jamin 1000% pasti sudah sukses. Setuju? Setuju? Karena kalau Anda ngomong tidak sukses, Anda mengecilkan rahmat dari Sang Pencipta. Setuju? Minimal Anda hidup di dunia ini Anda sudah sukses. Betul Bapak Ibu? Minimal Anda hadir di seminar ini Anda sukses, dibandingkan banyak orang yang kepengen ikut seminarnya tapi mungkin tidak punya biaya, tidak punya kesempatan, tidak punya waktu, tidak punya kesehatan. Setuju? Setuju? Jadi minimal Bapak Ibu sudah. Sekarang pertanyaan saya begini, siapa yang sudah sukses? Tolong katakan saya. Oke, good. Ada yang masih ngeyel? Oke. Sikut kiri kanan katakan insya boy, insya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya sudah sukses, jawabannya yes, sudah sukses. Menjadi berbeda pertanyaannya kalau saya tanya apakah Anda akan sukses lagi? Itu berbeda, betul ya?
Tapi kalau sudah sukses, jawabannya yes, sudah. Ya, banyak orang, ini banyak pola bahasa yang kurang tepat menurut saya. Misalnya kalau ada orang ya, ketika ketemu orang kemudian saya muji, misalnya ketemu Pak Wahyudi ya, saya ngomong, waduh Pak Wahyudi sekarang bisnisnya bagus ya. Banyak orang akan ngomong apa? Belum sih, masih bisnis kecil-kecilan. Gitu ya. Jadilah menurut yang Anda sabdakan. Oke, bisa paham Bapak Ibu? Bisa paham? Ya, banyak orang kan yang keliru. Ini juga yang diajarkan oleh Oprah. Jadi kalau Anda ketemu Oprah, dia katakan begitu. Dulu dia sering ketika ada orang ketemu orang ngomong, ya Oprah kamu sudah sukses ya. Kemudian dia ngomong, enggak sih, saya biasa-biasa aja. Ternyata kita mengutuki diri kita sendiri. Gitu ya. Karena kata-kata kan itu manfaatnya besar gitu ya. Oke, jadi yang kita harus lakukan sebenarnya begini. Ketika ada orang yang memuji, misalnya saya ketemu Pak Wahyudi ya, kemudian saya ngomong, waduh Pak Wahyudi sudah sukses sekarang ya. Beliau seharusnya ngomong, terima kasih, Bapak Ongki juga sudah sukses. Sederhana kan? Ya bisa, jelas. Ya, ini dasarnya, karena saya sangat miris Bapak Ibu melihat kalau ketemu orang, wah Pak, ini bisnisnya kelihatannya Bapak ownernya ya. Ya Pak sih, masih kecil-kecilan sih. Agak auranya berbeda. Paham? Oke, tolong bangkit berdiri dulu semuanya. Yes. Sekarang tolong taruh alat tulis-menulis Anda. Minimal 5 orang, berarti maksimal banyak. Ketemu baca namanya, kemudian ngomong seperti ini. Selamat siang Bu Rina. Waduh, Ibu Rina sudah sukses hari ini ya. Oke ya. Kemudian Ibu Rina ngomong apa? Terima kasih. Anda juga sudah sukses. Ya, Pak juga sudah sukses. Ya. Oke, bisa paham? Oke, waktunya 5 menit Anda ketemu sebanyak mungkin orang dan sampaikan hal sama. Kemudian ketika orang ngomong kepada Anda, gantian, jangan sama-sama ngomong. Ya, gantian. Paham? Sama-sama ngomong malah tidak jelas gitu ya. Oke, silakan 3, 2, 1, go. Bapak sudah sukses. Terima kasih, Bapak juga sukses. Teddy. Ya. Pak Teddy sukses luar biasa. Luar biasa cara Bapak sukses. Biasa sukses. Kayaknya sudah sukses ya. Terima kasih Pak. Juga sukses. Terima kasih ya Pak. Halo Ibu. Sukses sekali kelihatannya nih. Terima kasih Pak Ases juga sukses. Terima kasih Ibu. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Merah putih. Kembali ke habitat Anda masing-masing. Oke, gimana rasanya? Enak. Gimana rasanya? Sukses. Ini dasar Bapak Ibu yang kadang saya mensyukuri apa yang saya sudah dapatkan saat ini. Ada ya? Sebentar nanti Bapak siapa namanya? Ampun Pak, ampun. Konsisten. Pak ampun. Ini jangan-jangan telepon nih Pak. Telepon dari seseorang yang membuat Anda sukses tentunya. Oke, jadi banyak orang begini. Karena alasan dan pemahaman yang keliru, banyak orang mungkin Bapak Ibu, mungkin saya juga, kadang kita kayaknya lupa bersyukur. Yes, kita mengejar apa yang belum kita miliki itu pantas dan harus. Tapi yang paling penting juga kita mensyukuri apa yang sudah kita dapati. Setuju ya? Setuju ya? Karena dengan Anda bersyukur, Anda menikmati apa yang Anda dapati, sebenarnya Anda melakukan recharging. Anda lagi mencharge.
Jadi kalau misalnya saya ada saat-saat tertentu yang saya narsis, Bapak Ibu. Anda tahu ya, narsis, saya bangga terhadap diri saya sendiri. Saya tidak menyombongkan diri saya kepada orang lain, tapi saya menyombongkan prestasi saya kepada diri saya sendiri. Gitu ya, misalnya saya lihat buku yang saya tulis gitu ya, saya taruh di rak buku, kemudian saya pandang, kemudian saya ngomong hebat juga ya orang ini. Saya lihat covernya. Kemudian saya taruh di samping penulis-penulis buku top, gitu ya. Kemudian saya lihat dari samping kanan, samping kiri, sampai dari bawah. Oh, Kan nama saya ya? wah keren juga. Kenapa Pak? Oh, enggak ada saya. Kemudian kalau misalnya beli properti, saya baru beli properti yang tadi, saya lihat di pemandangannya. Hebat juga orang ini. Oke. Artinya apa? Artinya kita mulai bersyukur. Karena dari sanalah banyak orang begini. Bapak Ibu, nanti kita baca di hari kedua, apapun bahasanya, tapi percayakah Anda bahwa Anda tidak hidup sendiri dalam tubuh Anda? Setuju? Setuju ya? Ada yang sebut ruh, itu ada yang sebut pikiran bawah sadar atau apapun ya. Banyak orang ada orang yang ketika diajak komunikasi dengan dirinya tidak mau berkomunikasi dengan dia. Ada orang seperti itu. Kenapa? Karena dia sering membohongi dirinya sendiri. Jadi kalau kita sering membohongi diri kita tidak kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan diri kita. Ada juga yang dia selalu mensabotase dirinya. Kenapa? Karena banyak faktor. Hari kedua kita belajar. Jadi saran saya adalah Anda recharging lagi, tapi jangan recharging setiap hari. Kapan kerjanya, oke? Jadi kita bersyukur. Itulah fungsinya ketika melihat ke bawah, kan diajarkan juga ya. Kita selalu melihat ke bawah untuk bersyukur. Kemudian kita melihat ke samping untuk apa? Untuk ada teman berkompetisi gitu ya. Kita melihat ke atas agar kita punya inspirasi. Jadi ke samping untuk teman kompetisi yang sehat, ke atas untuk inspirasi, ke bawah untuk bersyukur. Jadi saran saya adalah kalau saya tanya siapa yang sudah sukses? Siapa yang sudah sukses? Setiap orang sudah sukses. Entah Anda mau sukses lagi nantinya itu pertanyaan yang berbeda, ya. Oke, paham? Jelas? Kemudian saya ingin sebelum kita masuk ke sini dulu, Bapak Ibu, karena kita harus bereskan mental block yang ini dulu, ya. Kemudian saya punya cerita tentang seorang namanya Paganini. Namanya siapa? Oke, jadi Paganini ini adalah seorang pemain biola. Jadi dia komposer atau pemain biola terkenal di Italia. Pada suatu saat Paganini melakukan konser biola. Kemudian biolanya punya 4 dawai ya. Ada yang sering main biola di sini? Ya, sering main biola. Ini Bapak siapa namanya? Yosafat. Sering main biola. Tapi tahu? Oh, kok angguk-angguk tadi? 4 dawai tahu? Nggak tahu? Iya, 4 senar. Tahu ya? Tahu pasti atau tahu sekedar tahu? Oh, hanya melihat. Jadi di biola itu punya 4 senar, 4 dawai. Pada suatu saat si Paganini ini melakukan konser. Dia melakukan konser, ke sebuah konser, kemudian dia memainkan biolanya. Pada saat konser berlangsung kurang lebih 20 menit kemudian, dawai biolanya atau senar biolanya yang pertama putus. Psst. Kemudian orang-orang diam. Tapi Paganini tetap melanjutkan memainkan biolanya. Ya, dia tetap memainkan biolanya dengan 3 senar yang ada. Kemudian 40 menit kemudian senar yang kedua pun putus. Orang-orang mulai kaget. Dan mereka berpikir dalam hati, ya Paganini sudahlah, nobody perfect. Dan itu juga bukan kesalahan Anda. Anda sudah memainkan biolanya sangat baik, menginspirasikan kami menikmati. Tapi kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda kan. Kesalahannya pada biolanya. Tapi Paganini tetap memainkan biolanya. Mungkin hari itu, saat itu bukanlah waktu yang baik bagi Paganini. Selang 20 menit kemudian putuslah senar yang ketiga. Ketika senar yang ketiga putus, penonton pun serempak berdiri, mereka tepuk tangan. Berharap Paganini mengganti biolanya. Mereka sengaja tepuk tangan untuk memberikan jeda kepada Paganini agar dia bisa mengganti biolanya. Kemudian apa yang dilakukan Paganini? Dia mengangkat biola di tangan kiri. Kemudian alat geseknya di tangan kanan. Kemudian dia katakan satu hal, Paganini on the one string.
Kemudian dia melanjutkan permainan biolanya dengan satu senar gitar. Dan konser Paganini yang kali itu tidak pernah dilupakan oleh orang-orang yang menjadi penggemarnya hingga saat ini. Konsernya adalah Paganini dengan satu senar biolanya. Hari ini Bapak Ibu dan saya, kita tidak perlu menjadi manusia yang sempurna. Ada mungkin di antara Anda dan saya, kita tidak punya 4 senar, betul? Kita tidak punya mungkin 4 dawai biola, betul? Mungkin kita hanya punya 2, mungkin hanya punya 3, atau mungkin hanya punya 1. Betul ya? Tapi minimal manusia diciptakan punya kelebihannya sendiri-sendiri. Setuju? Walaupun kita semua punya kekurangan, betul ya? Tetapi begitu banyak orang, termasuk saya, mungkin termasuk Bapak Ibu, kita seringkali berusaha atau seringkali melihat atau seringkali terlalu terfokus kepada kekurangan kita, betul? Saya kurang ini harus perbaikin, saya kurang ini harus perbaikin. Saran saya sederhana Bapak Ibu, Anda tidak perlu perbaiki kekurangan Anda, asalkan kekurangan itu tidak mengganggu Anda untuk mencapai goal Anda. Tetapi fokuslah kepada kekuatan Anda, karena semua kekurangan pasti semua orang punyai, tapi mungkin kelebihan Anda tidak dipunyai oleh orang lain. Setuju ya? Setuju? Fokuslah kepada kelebihan Anda. Ketika ngomong tentang ini, banyak orang akhirnya mulai dapat pencerahan tentang mental block. Kemudian banyak orang datang ke saya minta diterapi. Pak. Waduh, saya punya mental block. Apa itu? Takut cacing. Saya tanya, Ibu takut cacing ini mengganggu Anda mencapai goal Anda enggak? Enggak apa? Ngapain diterapi? Ya, ngapain diterapi? Kalau Anda tanya kepada saya, Pak Ongki, apa Anda tidak punya ketakutan? Banyak ketakutan yang saya miliki. Tapi ketakutan yang menghalangi saya untuk mencapai goal saya sudah saya bereskan. Ya, bisa paham? Kalau Anda takut ular, saya juga takut ular kobra. Kalau dilepas di sini, saya juga lari. Kita lari bersama, tapi itu kan jarang-jarang terjadi, betul? Dan kita semua tidak ada yang punya cita-cita jadi pawang ular, betul? Kalau Anda punya cita-cita jadi pawang ular, ya silahkan. Tapi kalau terapi ular, ada beberapa terapi yang harus kita demokan. Misalnya kalau ular kan paling gampang agar demonya kita melihat bahwa terapi dengan konteks ular bisa sembuh, berarti dengan konteks yang lain juga bisa. Itu maksudnya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu setiap saat Anda menghabiskan waktu Anda untuk mencari mental block. Apa sih mental block saya? Waduh, saya mental block ini. Ketemu telepon Pak Ongki SMS. Pak Ongki, saya mental block ini, tolong diterapi. Atau ketemu. Ada orang yang punya mental block juga. Mental blocknya apa? Mencari mental block. Mental blocknya bencat. Banyak orang gitu. Jadi saran saya Bapak Ibu sekalian, biarkanlah kekurangan Anda tetap ada, karena dengan begitu Anda tidak menjadi manusia yang sombong, betul? Bayangkan kalau saya tidak punya kekurangan lagi, saya akan menjadi manusia yang sombong. Betul ya Bapak Ibu? Tapi Anda fokuslah kepada kelebihan Anda yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Asalkan kekurangan Anda tidak mengganggu Anda. Contoh, Anda ingin menjadi pembicara, tapi Anda takut cacing. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Biarkan saja. Tidak ada hubungannya antara cacing dan pembicara, oke ya? Okay. Tapi kalau Anda ingin jadi pembicara, tapi Anda takut berbicara depan umum, ini yang harus diterapi, betul ya? Betul? Tapi besok harinya saya akan menggunakan ular untuk membantu mengatasi fobia ular. Bukan berarti orang yang diterapi harus jadi pawang ular. Itu adalah contoh, dengan konteks ular bisa sembuh, dengan konteks yang lain takut, malu, gugup juga bisa diatasi. Jelas ya? Jelas? Oke, kemudian begini, kalau Anda Ibu Rina, cita-cita Anda apa? Mau buat apotek sendiri, good. Oke, Anda punya ketakutan apa? Mental block Anda apa? Takut bangkrut. Nah, ini berarti harus diterapi atau enggak? Yes. Oke, mungkin harus diterapi ya. Oke, good. Apa lagi? Ibu Vivi apa? Pengembangan bisnis lagi. Fobianya apa? Takut ketinggian. Oke, bisnis Anda berhubungan ketinggian enggak? Kalau ada kontraktor yang sering mengawasi ya harus. Tapi kalau enggak ya enggak perlu. Oke, bisa paham? Jelas? Oke, Bapak yang selalu punya mental block, mencari mental block. Pak Hendro, apa outcomes-nya? Saya
Saya ingin punya bisnis sendiri. Oke, contohnya? Ada beberapa sih Pak. Wah, tepuk tangan untuk Pak Hendro dulu. Beberapa itu, contohnya bro? Salah satunya di internet marketing. Internet marketing, bidang musik. Apa? Bidang musik? Contohnya studio rekaman. Studio rekaman. Good. Penyanyinya Bapak juga. Salah tiganya saya jangan jadi Indonesian Idol. Oke, mental blocknya mungkin yang menghalangi mungkin ada. Kurang percaya diri untuk memulai. Oh, kurang percaya diri untuk memulai. Gampang Pak caranya. Taruh modal aja langsung mulai Pak. Taruh modal langsung mulai. Kalau saya pribadi faktornya eksternal Pak. Jadi saya akan termotivasi berdasarkan stimulus atau rangsangan dari eksternal, dari luar. Oke, jadi saya pribadi begini. Kalau saya mau buat sesuatu, misalnya saya buat seminar ya. Saya buat seminar itu jangan berharap Bapak Ibu materi seminar itu sudah ada. Itu materi seminar itu belum ada. Baru judulnya itu pun baru terpikir, kemudian langsung jualan. Kira-kira kalau ada orang yang mendaftar seminarnya harus dibuat atau tidak harus dibuat? Sudah harus dibuat. Karena sudah ada yang mendaftar. Itu yang saya pribadi. Ya, misalnya kalau buku saya yang pertama itu udah selesai Pak. Buku saya yang pertama udah selesai, gimana caranya akan selesai ya? Wah, gampang. Saya telepon penerbit. Selamat siang Pak, saya Ongkis yang seorang trainer dari Tumbuh Maringin. Kebetulan juga saya seorang penulis buku dan ada satu buku saya yang sudah selesai. Judulnya The Secret to Be More Success. Saya ingin kerjasama Gramedia dalam hari ini untuk penerbitan. Tolong berikan saya informasi bagaimana caranya. Ketika ada satu penerbit yang oke, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Selesaikan. Itu public commitment. Oke, bisa paham Bapak Ibu? Bisa jelas? Jelas? Itu adalah beberapa contoh. Dan sebentar di hari kedua kalau ada kesempatan kita bahas tentang profile namanya, memprofile diri kita ya. Oke, hari ini Bapak Ibu sekalian, tolong Anda tarik nafas Anda dulu. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, di akhir dari sesi pertama ini, karena kita akan break makan siang di sendiri Bapak Ibu. Anda bisa rame-rame juga bisa, tapi bayarnya masing-masing. Oke ya, Anda nantinya tolong Bapak Ibu tuliskan 10 hal. Tuliskan berapa hal? Yang excellent dalam hidup Anda. 10 poin. Oh, saya orangnya disiplin, saya orang komitmen. Karena kebanyakan orang begini. Kebanyakan orang lupa dan terlalu berfokus kepada kekurangannya. Oke, Bapak Ibu paham maksud saya Bapak Ibu? Karena saking fokusnya, saking takutnya, saking konsentrasinya, saking terjerumus di dalam melihat kekurangannya, dia lupa melihat kelebihannya. Betul? Dan saya yakin dan percaya manusia diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan. Setuju? Setuju? Kalau Anda punya kekurangan, pasti Anda punya kelebihan. Setuju? Oke, tolong Anda tuliskan Bapak Ibu 10 poin, 10 hal yang excellent di diri Anda, yang real dan harus pasti, bukan mengada-ngada. Saya orangnya komitmen, saya orang yang disiplin. Kemudian Anda tanya, apa sih yang saya excellent dalam yang luar biasa? Oh, saya orangnya on time. Oh, saya orangnya mau maju. Oke, saya orangnya pantang menyerah. Oke, saya orangnya apa? Oh, gigi mungkin, tadi pantang menyerah. Oh, saya orangnya kemauannya besar. Oke, jangan anunya besar. Anunya kemauan tadi. Kemudian saya orangnya apa lagi? Oke, bisa jelas? Jelas? Oke, ada yang belum jelas di sini? Oke, saya jantan. Oke. Tapi jantan itu kan harus dibuktikan, Pak. Sudah ada buktinya? Sudah, Pak. Siapa yang bisa membuktikan ada jantan? Istri, Pak. Iya. Hadir di sini? Enggak, Pak. Oh, enggak kan? Pertanyakan. Oke, sebentar Pak Asep, tugas Anda karena Anda mempertanyakan, tugas Anda mau lihat kejantanannya. Ya. Cukup mau lihat, Anda tidak boleh merasakan dan memegang. Ya, nanti Bapak berdua ya, saling lihat-lihatan. Oke, jelas? Oke, waktunya 5 menit sampai 8 menit, tolong Anda tuliskan. Sekarang, Anda maunya kapan? Sebelum makan. Ya, sebelum makan. Salah satu kelebihan Anda lagi yaitu tahan lapar. Ya, setelah tulis ini kan tahan lapar. Ya, kita nanti kot-kotan dengan cacing kita lah. Oh, istirahatnya masih 45 menit lagi. Tulis poin 1 sampai poin 3 itu dengan tutup mata Anda bisa tulis. Dan Bapak Ibu, bukan kekurangan Anda yang membuat Anda mencapai goal Anda, tapi kelebihan Anda lah
Putih. Tolong dengarkan ya. Tolong simak ya. Tolong perhatikan ya. Karena saat ini Anda yang akan sharing. Putih, Anda sharing apa yang excellent dalam diri Anda. Oke. Silakan, Anda sharing apa yang excellent. Saya pantang menyerah. Komitmen ya. Dua orang yang mau sharing di sini. Ada dua orang, siapa yang mau sharing? Dua orang. Nah, kemudian Bapak karena banyak dikenal ya mungkin banyak diminta tolong juga, pinjam uang dan sebagainya. Silakan Mas Surya. Jadi kelebihan saya menurut persepsi saya juga. Ya, tentunya menurut Ya, Bapak. ya, menurut saya satu, saya berusaha untuk on time. Kemudian kedua, pantang menyerah. Ketiga, mau mendengar. Jadi kalau ada seseorang yang mungkin curhat apa-apa ya, saya berusaha untuk mendengar apapun masalahnya. Oh, ini banyak teman wanitanya ya? Kok Bapak tahu? Kalau itu sudah terbukti Pak memang. Nomor telepon ya. Kemudian keempat, suka beramal. Nanti sebentar mungkin diajak makan siang. Jadi buktinya saya masih muda kata orang, sudah punya anak angkat 2 gitu. Jadi mudah-mudahan bisa sampai kuliah ya. Kemudian periang karena saya nggak mau kelihatan sedih, jadi apapun easy going aja. Kemudian positive thinking yang keenam, ketujuh mau maju. Jadi contohnya Sudah terbukti lah mau maju kan? ya, sudah terbukti ya. Jadi contoh lagi gini Pak, ini bukan pamer, mohon maaf. Jadi Gak apa-apa, Anda juga gak apa-apa. saya dipromosikan di anak perusahaan sesuatu yang baru gitu. Dan jabatannya ya mungkin prestisius ya Pak dia. Jadi apa Pak? Direktur keuangan. Loh. Ya kadang memang berpikir apa saya pantas ya jadi direktur. Orang bertemu saya "Oh, masih kecil ya, masih muda." Karena setiap rapat juga gitu. Masih masa pertumbuhan. Masih saya yakin dari para hadirin, ya saya nggak yakin pasti. Kata siapa Pak? Iya kata saya juga. Awalnya sih nggak yakin, Pak. Iya. Jadi setiap rapat dengan direksi juga, oh ini asisten keuangan masih muda ya, gitu. Ada yang masih muda, ada yang bilang masih kecil, oke whatever lah. Ya. Jadi saya kelebihannya memang mau maju. Jadi mungkin dari itu direksi memandang saya, oh ini anak punya potensi gitu. Ya, punya potensi. Jadi saya pernah buktikan bahwa kata Pak Tung ya waktu seminar kan, tunjukkanlah nilai lebih Anda, potensi Anda. Jadi benar. Ketika saya ikut asesmen sebagai, kalau Bapak kenal untuk kepala keuangan ya, itu para asesornya hanya satu yang pintar bahasa Inggris. Maka presentasi saya pakai bahasa Inggris gitu. Dan memang itu jurus jitu itu juga masukan dari teman, karena itu hasil dari sifat saya yang mau mendengar gitu. Padahal itu dari seseorang apa ya, mungkin staf proyek lah. Bapak kan betul bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris Pak. Pak itu kan nggak bisa bahasa Inggris. Orang yang nggak bisa bahasa Inggris itu akan bertanya, mencerna 2 kali. Ini yang ditanyakan apanya, bahasanya seperti apa gitu. Apalagi poin yang ditanyakan gitu. Akhirnya kan nggak tanya gitu. Oh bener juga bener. Aha bener itu bener. Akhirnya saya ikuti, bener juga bener. Dan dari kelima, jadi cerita dikit ya. Jadi 5 peserta yang di asesmen itu saya nomor 1 gitu. Jadi apapun nilai tambah yang ditonjolkan. Karena mereka nggak ngerti apa yang mau sampaikan. Betul. Mungkin juga. Tapi kan orang kan malu Bapak Ibu, jadi pura-pura ngerti. Jadi sampai komennya, oh Pak Supriyadi very good presentation for you. Oh, itu ya. Padahal saya bikinnya biasa aja tuh gitu. Karena cuma itu yang dia hafal Pak. Iya. Very good presentation. Dan yang asesornya yang tanya itu pada ngepek kalau bahasa Jawanya, pada nyontek gitu loh, udah ada kalimatnya. Contohnya, what does it mean about restitution, tax restitution? What does it mean that? Kok restitusi ditanyain kerjaan sehari-hari misalnya gitu. Jadi saya bla bla bla, gayanya kayak sok pinter gitu. Padahal saya juga baca gitu. Tapi mereka nggak berani bertanya lagi Pak. Enggak. Karena pertanyaan yang tulis cuma itu. Itu. Jadi ini mungkin ya apa hasil dari mau mendengar, mau maju, kemudian mau belajar Pak. Ini saya baru-baru ini ditugaskan selama 3 bulan kursus di Prastya Mulia Business School ya. Itu sesuatu yang kalau menurut saya sih waduh
Prasetya Mulia kan orangnya pinter-pinter Pak ya. Kata siapa Pak? Kata saya juga. Kata TV juga, kata iklan gitu. Karena iklannya memang yang ikut rata-rata mereka eksekutif muda, terus beberapa direktur. Dari mana Bapak tahu kalau mereka pintar-pintar? Ya mungkin dari akademisnya. Tapi setelah saya ikut, benar juga ini kata Pak Oki. Setelah saya ikut, saya juga katanya dianggap pinter gitu loh. Karena sering banyak nanya, padahal saya nanya itu saya nggak tahu gitu loh. Bener. Oh iya Pak Supriyadi kok. Akhirnya PD saya naik lagi gitu. Memang nggak boleh apa ya, bener tadi apa, ketika kita masuk ruangan gelap, saklar pasti di sebelah kiri pintu gitu. Ya, bisa juga di sebelah kanan, bisa juga mungkin di bawah kaki pencetannya itu kan mau punya rumah. Suka-suka yang punya rumah dong. Kita terbentuk oleh persepsi karena kebiasaan. Nah itu yang coba saya gali gitu loh. Makanya saya selalu ikut NLP gitu. Dan berkat Pak Ogi juga, saya juga agak pede lagi gitu. Cuman agaknya Pak? Iya, karena makanya ikut lagi, pede lagi, setelah tumbuh pede lagi. Jadi itu mau belajar ya, terus selalu ini itu. kelihatannya ini ada 26, ini baru yang 4 ini. Ayo, sekarang. Yang 9 introspeksi diri Pak. Iya. Kalau disalahin orang ya oke lah. 10 semangat, 11 mau dikritik tadi, ke-12 komit ya apapun yang kita janjikan, apapun yang kita state harus kita jadi komit terhadap diri sendiri Pak. Karena itu kalau bahasa saya insya Allah kalau komit ke diri sendiri, ke orang lain juga komit. Karena itu ibarat lampu, kalau kita mantulkan ke kita sebagai hal yang lurus, pantulannya akan ke diri kita gitu. Kalau dalam ilmu kuantum ikhlas katanya memberi sama dengan menerima. Jadi apapun yang kita beri pasti imbasnya kita. Contohnya dosen, setiap hari ngajar. Katanya ngajar orang, padahal ngajar diri sendiri dia tambah pinter gitu. Banyak beramal kata Pak Tung. Katanya ngasih orang, tapi itu memperkaya diri sendiri gitu. Dan saya sudah membuktikan itu, jadi bukan omong kosong. Jadi dahsyat loh. Yang terakhir memotivasi. Maaf loh Pak, ini saya kalau gini ingat di kantor saya. Akhirnya teman-teman. Pak, kerja saya berkurang bayarannya tetap. Mau tambah lagi 2 jam saya. Ampun Pak. Bercanda Pak ya. Ada lagi apalagi ampun ya Pak. Nanti takut pada mencibir tadi. Kata siapa mereka? Oh iya sorry. Oke, sama-sama katakan. Ada lagi Pak Salam? Mas Eri atau siapa tadi? Oke, yang belum pernah ya, belum pernah siapa nih? Ibu-ibu ya. Yang belum pernah ibu-ibu. Ibu Maya sudah tadi. Air di belakang ya, bisa mau? Oh ya. Ya. Oh atau ibu sudah tadi belum ya? Udah ibu itu nih dari tadi. Oh dari tadi oke. Ibu Vivi ya. Nanti habis Ibu Vivi ibu yang sana. Oke. Tepuk tangan untuk Ibu Vivi dulu. Ini kalau mau berapa jam? 1 jam setengah? Sampai sore kayaknya boleh. Ya, makasih. Gak apa-apa, silakan. Yang teman-teman 10 excellence dari saya, menurut saya Dijabarkan dalam 45 butir lagi. ada cabang-cabangnya lagi, enggak Pak Ongki. Yang pertama jujur, ini juga yang sometimes jadi masalah buat saya gitu, karena saya terganggu dengan orang yang tidak jujur. Tadi ada di poin apakah yang ingin Anda dapatkan ketika keluar dari sini adalah saya ingin tidak terganggu dengan sifat negatif orang lain gitu. Karena kebetulan Tidak ada hubungan dengan raja kan? Gak ada. Ya, lalu tegas. Di lingkungan juga bilangnya seperti itu, dan komitmen sama seperti Bapak tadi Pak RB Santanu. Karena tadi bahas kuantum ikhlas jadi ingat RB Santanu. Percaya diri, alhamdulillah mampu memimpin karena kebetulan sudah sukses dalam memimpin juga. Lalu peduli, disiplin, senang memotivasi karena mungkin kebetulan sepertinya tahun depan saya gantiin Pak Ongki sepertinya. Lalu berani memulai hal yang baru karena memang saya dalam banyak hal tidak setia gitu Pak. Jadi kalau sudah mengerjakan satu hal biasanya pengen hal yang lain gitu. Tapi selesai nggak yang dikerjakan awal? Harus selesai dulu, harus sukses dulu. Lalu suka belajar. Jadi suka belajar itu terinspirasi dari Pak Tung karena
10% IQ meningkat ketika melihat buku gitu, apalagi kalau dibaca gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Terima kasih. Oke, sama-sama katakan. Itu yang di belakang dulu, ya silakan ya. Partisipasi aktif, ya, berikan respon. Dan siapa namanya? Saya belum lihat namanya. Ibu Den, Ibu Deni silakan. Selamat siang semuanya, nama saya Deni. 10 hal yang excellent, saya itu orang yang berani. Jadi berani mencoba sesuatu hal yang baru, yang mengerikan juga berani. Terus orangnya bawel, maksudnya mau bicara dengan orang. Terus orangnya percaya diri. Ini kombinasi yang menarik ya. Berani, bawel, percaya diri. Kombinasi yang menarik gitu. Menarik menurut saya. Gitu, oke silakan. Orangnya mau sukses, mau berusaha, setia, mudah bergaul, cepat belajar dalam segala hal, terus bisa Mandarin. Oh, harus dong ya. Terus bisa dipercaya, terus orangnya tegas. Nanti kalau presentasi pakai Mandarin ya. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Deni dulu. Sama-sama katakan. Oke, good. Bapak Ibu, sekarang saya tanya dulu nih. Jadi opsinya kan, saya lihat Bapak Ibu saya nggak tahu, kalau saya sih di Medan, mana di Medan Pak Ruslan ya, yang lalu ya, ketemu di Medan. Saya terapi 10 jam non-stop. Jadi Bapak Ibu tenang saya, kalau saya nggak makan itu biasa-biasa saja bagi saya. Tapi yang tidak biasa kan bagi Bapak Ibu, gitu ya. Oke, terserah Bapak Ibu, Anda mau apa dulu jam berapa? Setengah 12 tadi ya? Jam 12. Jam 12 setengah 12. Jam 12. Oke, sudah lewat. Masih ada waktunya kan? Masih. Oke, sekarang gini, Anda mau lanjut 15 menit lagi atau kita break, kemudian break ya? Break? Oke, break dulu. Kemudian kita akan masuk lagi jam berapa nih? Kalau 1 jam dari sekarang berarti kita akan masuk adalah jam setengah 2, 13.40. Ya, 13.40 ya. Bisa ya? Oke, setuju? Oke, setuju? Go!